selamat. Tetapi Yesus menceritakan tentang Bapa itu, tidak ada yang melihatnya. Demikian juga di Perjanjian Lama, tidak ada yang melihat Bapa, tetapi Yesus bisa kelihatan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keilahiannya sudah nampak. Bahkan sejak lahirnya, Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau siapa yang melihat Yesus, dia nggak tahu. Saya nggak tahu, dilapor mungkin. Iya, nggak apa-apa. Mungkin kamunya itu nggak pakai baju, kelihatan nggak pakai baju kan? Nah, nggak pakai baju. Orang pakai baju begini kok. Iya, karena TikTok ini terkadang dia melihat tidak tahu, ibaratkan orang pakai baju apa tidak gitu. Oke, dilanjutlah. Lanjut. Oke, dilanjut. Pegang rokok ya kamu tadi ya? Kamu pegang rokok ya? Mana nggak pegang rokok apalah. Nggak ngerokok apa. Jangan berbohong, berdusta, kamu kena lagi nanti. Tadi kamu pegang rokok. Nggak ngerokok. Oh iya, nggak merokok. Gak apa-apa, biarlah kebohongan dia yang ini. Ya silakan lanjut. Jadi pertanyaan maksudnya dan kaitannya yaitu sama dengan pertanyaan murid Yesus dahulu yang menanyakan, aku mau melihat Tuhan itu, Bapa itu, Allah itu. Dia tanya kepada Yesus Kristus, sama dengan Papa Tasa ini, ayat Tasa ini bertanya kepada kami, bertanya juga kepada saya, katanya nggak kelihatan. Kenapa? Karena antara dimensi Bapa dan dimensi Tuhan Yesus yang bisa dilihat itu tidak mampu dibedakan oleh murid Yesus waktu itu. Muridnya sendiri bertanya seperti itu. Antara Mesias yang dikenal dan yang dinanti itu adalah Yesus Kristus dengan yang mengutus Mesias yaitu Yesus Kristus itu. Itu sudah kami bicarakan sebelumnya, pertanyaan 1 jam yang lalu mungkin sudah dijawab. Itu tersimpul di dalam Yohanes 14 ayat 7, 8, 9, 10. Jadi 4 ayat setelah itu. Atau mungkin kalau nggak capek Kakak Ica buka deh Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 7, 8, dan 9. Oke, Yohanes 14 ayat 7, 8, 9. Beginilah firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Silakan. Oh, berarti sesuai dengan ayat tadi, Yesus sebagai Tuhan sudah gagal. Karena apa? Dijelaskan dari 1 Timotius 6 ayat 16, dialah yang bersemayam dalam terang, tidak pernah dihampiri oleh tidak bisa dilihat apapun. Sedangkan Yesus itu bisa dilihat, pernah mati juga, bahkan sampai sekarang. Jadian saya ngomong, kalian diam. Kalian ngomong, saya diam. Narasinya, kamu bernarasi aneh, sudah dibacakan. Kan sudah ditanya sama Filipus, di mana Allah? Karena Allah itu tidak terlihat. Makanya Yesus mengatakan, kenapa kamu berkata seperti itu, Filipus? Kalau kamu melihat aku, kamu juga melihat Allah. Masih juga Yesus mengatakan, berarti astaga. Yesus dengan Allah pribadi yang berbeda, ya kan? Dua pribadi yang berbeda. Karena Allah, berarti kan dua pribadi berbeda, bukan menjelaskan satu orang, menjelaskan dua di situ.
kan? Kalau berbicara tentang kemanusiaannya, Yesus dengan Allah itu berbeda. Karena Allah itu roh, Yesus Kristus datang ke dunia, dia datang menjadi manusia, itu berbeda, memang betul. Tetapi kalau keilahiannya, firman yaitu satu, karena dikatakan yang di 1 ayat 1, firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dulu ayat Nasrah. Sedangkan di situ dijelaskan dia tidak terlihat. Tapi kenapa Yesus bisa terlihat? Menentang berarti dong dari ayat itu. Apakah ayat 1 ayat 16 itu salah? Bilang Allah itu tidak terlihat, Allah itu roh. Ya. Iya, kenapa kalian menuhankan yang terlihat? Karena Jelas, dia adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Logos Allah, pikiran kehendak Allah itu menjadi manusia. Tuhan kamu itu ada adalah berapa? Allah. Tuhan kamu ada berapa? Satu. Ya, berarti kalau satu nggak bisa jadi 3 atau 4 atau bahkan 10 ya. Oke, aku tanyalah dulu samamu. Ini kita ini ya. Enggak, sabar gini aja. Kamu enggak sabar Tasya. Gini loh Tasya. Kamu mau bertanya tentang kekristenan dan kamu pengen membantah. Saya akan tanya tentang Al-Qur'an supaya kamu enak. Begini lah, ini kan rumahnya Kristen. Saya tanya, Abi, tanyakan Al-Quran, Abi. Tanya Al-Quran sih. Kalau dia tidak mau menjawab, berarti boleh. kita ini. Oke, Boleh. silakan. Abi tanya Al-Quran, Abi. Saya bertanya, waktunya saya bertanya. Kan tadi kata Bapak Saifuddin, Tuhannya Tanya satu. Al-Quran, Bi. Tanya Al-Quran, Bi. Tanya Al-Quran, Bi. Ya. Bapak Saifuddin tadi benar, Tuhannya satu. Tanya Al-Quran, Bi. Saya tanya dulu, Bapak Saifuddin Tuhannya satu. Ya, sekarang saya jawab ya. Saya Bapak jawab. Saifuddin Tuhannya satu. Saya tanya dulu. Timotius 5 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Tolong bacain dulu. Saya kan Bi? nggak mau jawab. 1 Timotius 2 ayat 5 ayat 5 saja deh. 1 Timotius 2 Ayat 5. 6 ya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dialah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6 ya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah. Silakan. Sudah banyak ayat yang dibacakan itu, Pak. Jadi Allah itu satu, Yesus itu satu, dan yang pengantara, yaitu penebus yang menyelesaikan dosa supaya tidak mati, supaya manusia ini tetap hidup kekal selama-lamanya, yang mengantari kita ini. Karena tujuan manusia ini semuanya ingin hidup kekal, mau kekal semuanya, tetapi ternyata manusia itu mati. Namun karena terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami orang Kristen yang telah menerima, walaupun mati kami hidup. Itu pengertiannya. Kami tetap hidup. Bi, tanya balik, Bi. Tanya balik biar kan mereka mengerti. Sabar ayat Tasya, dengerin. Diam dulu kamu. Kita mau tanya balik nih Tasya, supaya Anda paham. Anda bertanya tentang kekristenan, kita sudah kasih tahu ayat-ayatnya. Nah, karena kita sudah tahu ayatnya. Nah, sekarang kita bertanya balik tentang Al-Quran. Kita bertanya balik tentang Al-Quran. Silakan, Abi. Berani jawab? Berani jawab berani. Karena apa? Karena mereka harus tahu tentang Al-Quran. Silakan Abi, tanya Abi. Ini topik keselamatan. Dia nggak bisa dengar aja, nggak apa-apa, kasih tahu aja ini Bi, kasih tahu aja. Dia kan ngomong terus, dia nggak dengar omongan saya. Dia dengerin atau tidak, kita akan kasih tahu. Kita tanya dia.
kalau ada Edul Komeng, Gak apa-apa, ayat biarin aja. Aka, Pak, kasih tahu aja, Bi. Di sini kalau orang ada ayat yang menjamin keselamatan masuk Islam, itu masuk adalah keselamatan, saya balik lagi kayaknya jadi pengikut Nabi kamu. Ya, silakan. Ayat Tasya Kenapa? ada nggak di dalam enak. Al-Quran? Karena enak ikut agama kamu, karena nanti di surga saya akan tidur dengan 72 wanita cantik. Ya, Dan silakan saking ayat Tasya. cantiknya, ayo silakan. Ayat Open mic. Tasya, silakan kamu jawab pertanyaan dari Abi, di mana di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa tertulis bahwa Tuhan kalian itu menyelamatkan kalian. Silakan. Loh, pertanyaan saya belum dijawab. Saya nanya, Tuhan kalian ada berapa? Udah dijawab masih juga kan? Mana jawabannya? Udah dijawab, Coba dikasih dijawab. ayat masih juga. Coba dijawab. Tuhan kalian ada Jawab berapa? dulu itu, jawab. Udah ditanya tadi kan udah dikasih ayat. Mana orang bertanya, mana ayat orang Al-Qur'annya? bertanya belum dijawab. Dia sudah nanya lagi. Dijawab dong. Tidak benar. Masa jawab? Diam aja ya. Diam aja Bi, diam aja Bi. Biar kita lihat dulu. Di mana jawabannya? Ada nggak di dalam Al-Quran ya? Kalau misalkan nggak tahu ayat, kalau nggak misalkan nggak tahu ayat-ayat Alkitab ya, mendingan Anda bertanya daripada Anda muka sama kayak perempuan tadi, sok-sok bertingkah, sok hebat, nggak tahu apa-apa, udah gitu sok-sok udah paling hebat, ya kan, ditanya nggak tahu ciut. Di mana di dalam Al-Quran? Ya. Sekarang Di bertanya, ini mana rum di Kristen apa dalam rum Islam? Al-Quran? Di mana di dalam Al-Quran? Tuh, kasih tahu kamu agama Islam Nah, atau aku tanya Al-Quran? ini rum Kristen atau rum Islam? Di Rum Kristen mana atau rum di Islam? dalam Al-Quran? Kalau kalian bertanya terus, dia dikasih ayat, kalian tuh pada cepetan. Ini rum Islam atau rum Kristen? Coba aku Di tanya. mana di dalam Al-Quran dituliskan seperti itu? Kasih Orang, tahu. orang ditanya apa, jawabnya apa? Nah, Kamu kalau ini. misalkan kalau sudah dijawab, kamu jangan membantah. Nah, Udah bukan nggak tidak tahu membantah. isi Justru Alkitab, udah nggak kalian tahu yang ini masih membantah. Nah, karena kalian yang membantah kitab kalian sendiri, membuktikan Gimana kalian ya, tidak kamu? pede dengan kitab kalian. Gimana ya? Membuktikan kalian tidak Gimana ya, pede Kak? dengan kitab kalian. Gimana Karena ya, kalian Kak? tidak menjalankan kitab kalian sendiri. Kalian melawannya. Tidak sesuai. Itu sama kayak perempuan tadi. Muka Orang sama. orang sudah ada Muka sok judulnya, masih tanya ini rum Kristen apa rum Islam? Orang sudah jelas judulnya. Judulnya aja sudah tahu. Ya mungkin karena nama Saifuddin Ibrahim dikiranya rum Islam. Iya. Kan ibaratkan gini, kalau mereka nggak tahu Alkitab ya kita tanyakan gitu loh. Nah, kita kasih jawab, ada ayat-ayatnya yang menjelaskan. Masih juga bertanya di mana ayatnya, udah dikasih ayat dia masih juga gilir. Kalau orang, aduh, itu sama kayak perempuan tadi, itu cocok tuh dijodohkan tuh berdua. Cocok dijodohkan. Berantem tiap hari itu. Iya. Udah dikasih tahu ayat-ayat Alkitabnya tadi menjelaskan bahwa yang tidak terlihat itu adalah Allah. Allah itu roh di Kejadian 1. Mana lagi, kenapa itu kontradiksi? Kontradisinya mana? Kok kalian tuhankan Yesus? Sudah dikatakan ya bahwa Yesus adalah firman-Nya. Tetapi kita bisa melihat firman Allah, kita bisa melihat Allah itu melalui firman-Nya. Nurdin saja silakan. Nurdin, menyala diriku, ia menyala untuk kebodohan. Masa jadi orang bodoh seneng? Enggak adil lah kan. Kalau saya terlihat botol, terlihat bodoh, saya malu loh. Ini baru lihat udah tahu bodoh, terlihat ini. Lucu kan? Dia kelihatan bodoh, kelihatan botol, tapi bangga dengan kebotolannya, kan lucu. Bawahnya setengah mampus. Aduh.
Longor, bener-bener longor. Oh, ini lagi muncul orangnya. Nggak tahu. Ya, nggak. Kecuali kita itu nggak kasih ayat Alkitab, ya. Kecuali kontradiksi baru, kan udah dikasih tahu itu ayatnya. Siapa itu yang tidak terlihat, manusia pun tidak melihatnya. Ya iya, itu kan sudah dikasih tahu itu Allah. Kenapa? Kenapa? Tadi bilang sudah buka muka. Ya. Silakan, Wardani. Ya. Bentar ya. Masih juga ngotot nggak jelas. Kamu dari mana? Ceritanya nggak nyambung. Jadi kita nyambung yang tadi host sama Bang Ibrahim. Kenapa? Kenapa Bapak turun? Mental, Bu host, mental. Oh, yaudah, Jadi silakan ini lanjut. apa Bang Ibrahim tadi benar ya mengatakan bahwasan Isa Al-Masih dengan Yesus itu orang satu dan sebagai penyelamat di akhir zaman. Jadi jawaban apa Bang Ibrahim itu udah betul. Jadi ada saya simak dari host tadi bahwasan awal dari dari Alkitab, dari kitab para nabi, dari Nabi Musa gitu kan, awal dari pelajaran Alkitab gitu kan. Ya betul, karena akhir zaman ini, boleh saya terangkan host ya? Boleh kan? Terangkanlah, kalau salah pasti kami akan bantah, Pak. Ya, jadi akhir zaman ini akan sejarah awal zaman akan terulang di akhir zaman. Begitu juga sejarah seluruh Alkitab akan berawal dari Taurat berarti kan? Ya, jadi saya terangkan begini. Mungkin banyak yang mendengar di sini ya. Jangan heran kalau ada yang bilang kenapa Tuhan sekarang memihak dengan Israel gitu. Nah, jadi inilah makanya saya simak dari kata-kata host tadi berawal dari Taurat. Jadi inilah akhir zaman akan terulang sejarah itu dari Taurat. Tapi ada lagi yang akan lebih mencekam nanti gitu kan, lebih mencekam ketika udah tiba ke yang Injilnya gitu. Jadi itu keterangannya ini apa ya host ya? Iya. Jadi saya bertanya lagi Bang Ibrahim. Saya bertanya lagi sama Bang Ibrahim sama host. Seandainya kan tadi kan udah ada tertulis tuh di semua di Alkitab, baik Al-Quran maupun Injil ya, bahwasan Yesus atau Isa Al-Masih turun kembali. Seandainya dia turun di akhir zaman ini berstatus bukan beragama Kristen, bagaimana menurut host dengan Bang Ibrahim gitu kan? Apakah akan berpindah agama apa tidak gitu? Nah, silakan host dulu. Itu guru saya, ini guru saya, Pak. Nih, Ya. guru. Iya, Kalau berbicara tentang nggak mau lah mendulu. Dikit ya, Abi. Nah, kalau berbicara tentang Isa, ya, kalau di dalam kekristenan yang menyangkal Yesus Kristus itu Tuhan, ya, itu adalah orang fasik dan orang Saduki. Apakah Yesus itu berdosa sehingga dia dihukum? Nggak ada dosanya. Tetapi mereka mengatakan, ya, bahwa pengikut Yesus Kristus ini berdosa karena mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, gitu loh. Ya, kami percaya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, ya, siapa yang menyangkal bahwa Isa itu Tuhan? Saya nggak tahu tuh. Ada saya sudah baca, tapi itu kalian pasti tahu, gitu. Tetapi kalian percaya bahwa dia hidup selamanya, hidup sampai detik ini, sampai sekarang ini hidup, nggak mati. Tetapi kita kembali di dalam Alkitab, dikatakan terkutuklah yang mati di kayu salib. Ada tertulis,
terkutuklah yang mati di kayu salib. Itu bukan mengatakan Yesus itu terkutuk atau apa, bukan. Tetapi karena ya dia mengetahui akan ada ya yang menyatakan yang mati itu bukan Tuhan Yesus, makanya dikatakan terkutuklah yang mati di kayu salib. Nah, kembali lagi ke Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Kita nggak tahu ya, banyak sekali ustadz-ustadz yang menyatakan bahwa yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan Yesus. Yang mati di kayu salib itu diceritakan. Dia itu adalah si A, si B, si C. Ini kita sambungin ya Pak ya. Gitu. Nah, yang mati itu bukan dia, tapi dia masih hidup selamanya. Nah, di situ Pak, ya. Kalau dikatakan dia masih hidup selamanya, makanya saya bertanya, apa silakan. Maka dari itu saya judulnya kan keselamatan hanya ada di dalam Yesus, ya betul. Yes, di akhir zaman ini kan akan turun, turun kembali seseorang yang dulu turun kembali ke bumi ya. Jadi betul katanya keselamatan hanya di dalam Yesus. Artinya kalau Islam itu kan, ini saya beragama Islam ya. Jadi tugas Islam itu wajib. Kenapa harus sholat? Kenapa itulah sholat itu untuk keselamatan. Jadi tapi dengan adanya sholat tidak juga menjamin untuk keselamatan di akhirat. Tapi ketika betul-betul menjalani sholat yang diwajibkan dan mengakui bahwasan beragama Islam, mudah-mudahan dapat keselamatan setelah di akhirat gitu. Ini kan tapi kesimpulannya kan ada satu orang, Isa Al-Masih atau Yesus. Ini yang di akhir zaman untuk penyelamatan. Karena sebagai gerbang, sebagai pintu ya untuk di akhir zaman, gitu kan. Oke. Bedanya antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, kalau Isa Al-Masih itu hanya nabi, kalau Yesus Kristus itu dia Tuhan dan Juru Selamat. Maka judul ini diambil untuk jadi bahan diskusi. Oleh karena itu, kalau benar-benar mau masuk surga, harus lewat dia. Karena semua agama berbicara tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu masuk surga? Jadi masuk surga hanya lewat Yesus Kristus. Itu jadi yang dimaksud. Bang, jadi kenapa saya bilang betul abang mengatakan bahwasan Isa Al-Masih atau Yesus adalah satu orang? Mohon maaf bang, karena di waktu roh saya di langit ketujuh hanya ketemu satu orang, tidak dua orang, ya. Jadi mungkin itulah Yesus, mungkin itulah Isa Al-Masih gitu. Iya. Tapi, gitu. Bapak melakukan tafsiran itu. Yang benar, roh Bapak itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika roh itu kembali ke dalam tubuh Bapak, Bapak mulai ragu. Ragunya kenapa? Karena Bapak masih bernapas dan masih berkeyakinan seperti keyakinan saya yang dulu. Nah, ketika Bapak berada, tubuh Bapak masuk ke dalam roomnya Kristen, artinya jadi beragama-agama Kristen, Bapak nggak ragu lagi bahwa yang Bapak lihat itu adalah Yesus Kristus. Kelas 6 SD, saya melihat Yesus. Itu.